Pada pembelajaran tematik kali ini, Bu Titin akan membahas mengenai teks petunjuk tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Selanjutnya, kita akan bahas dulu mengenai pengertian teks petunjuk itu. Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur. Adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai. Nah, tujuan dari teks petunjuk itu adalah untuk menjelaskan tahapan, kegiatan, atau langkah yang harus dilakukan agar para pembaca dapat secara baik dan tepat mengikuti sebuah proses dalam membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu alat. Jadi di sini itu para pengguna atau pembaca itu bisa melakukan menggunakan alat-alat itu sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya adalah macam-macam teks petunjuk. Ada 4 yang akan Bu Titin bahas dalam teks petunjuk ini. Yang pertama yaitu petunjuk minum obat. Nah, kalian semua pasti pernah minum obat atau pernah melihat obat itu kemasannya. Pasti ada petunjuk-petunjuknya. Misalnya nih, 3 kali 1 artinya 3 kali dalam 1 hari. Nih, atau mungkin bisa seperti ini. Dalam sekali minum itu berapa ukurannya atau takaran yang diminumnya gitu. Itu untuk yang sirup. Biasanya di kemasan sebuah obat itu ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Hal ini berkaitan dengan petunjuk produk yang terdapat dalam kemasan yang lain. Penulisan petunjuk itu bertujuan agar konsumen itu tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Misalnya nih, saat ini saya sedang sakit kepala. Obat apa yang harus kita minum? Nah, di situ ada keterangannya. Misalnya, kegunaan obat itu apa? Untuk sakit kepala kah? Atau untuk sakit perut? Atau untuk gatal-gatal? Kemudian komposisinya. Komposisi obat itu berapa? Terlalu dosis tinggi atau bukan? Kemudian larangannya. Ini untuk siapa saja boleh atau tidak? Misalnya nih, untuk obat sakit kepala, ada obat-obat tertentu yang dilarang oleh ibu hamil misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian petunjuk pemakaiannya yang tadi di awal jelaskan bahwa 3 kali 1 dalam sehari itu 3 kali minum, sekali minumnya 1 tablet misalnya. Kemudian cara penyimpanannya biasanya itu ditulis tidak disimpanlah di tempat yang sejuk, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya itu terdapat dalam kemasan makanan. Contohnya itu adalah cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Atau bisa juga itu cara membuat sesuatu misalnya prakarya. Praktek membuat layang-layang. Di situ ada ditulisin alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian cara membuatannya, tahapannya, yang pertama apa dulu, kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Atau juga bisa langkah-langkah atau cara membuat kincir angin dari kertas origami. Nah, berarti alat yang dibutuhkan itu adalah origami, kertas origami. Kemudian cara membuatnya, tahapannya bagaimana, itu ada urutannya seperti itu. Nah, berikut ini ada contoh juga membuat sesuatu seperti bubur instan. Di situ dalam kemasan itu paling kanan itu ada tulisan nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu susun ke bawah. Nah, itu juga petunjuk dalam cara membuat bubur instan tersebut.
Next, yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu ini biasanya ada di majalah atau di dalam poster-poster yang ditempel di rumah sakit atau di tempat-tempat umum yang juga sering juga disebut dengan tips-tips. Berikut ini adalah contohnya nih. Tips agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Di situ ada beberapa tipsnya ya. Itu di situ dijelaskan atau dituliskan bahwa di rumah aja mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kurangi minum-minuman yang mengandung gula, kemudian bekerja dari rumah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu petunjuk arah atau denah. Nah, petunjuk arah atau denah biasanya itu terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan, undangan sunatan, dan sebagainya. Biasanya itu menunjukkan arah tempat atau lokasi acara itu berlangsung. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini ada contoh lokasi yang dituliskan atau digambarkan itu di rumah itu ada warna putih dan birunya, tandanya di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa itu berada di daerah situ tuh. Jika ada tamu undangan yang berasal dari stadion, mereka harus melewati jalan mana. Nah, di situ tujuannya agar memudahkan para tamu undangan itu mencari lokasinya sehingga mereka itu bisa sampai dengan tepat waktu dan tidak kesulitan mencari alamat rumahnya. Demikian tadi penjelasan mengenai teks petunjuk. Semoga video penjelasan ini membantu belajar kalian dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.